Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indriani Wahyustari. Saya Maulana Iksan Ahmad. Pada pembuatan video kali ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas besar, yaitu pada perencanaan jalan. Di aplikasi Civil 3D untuk proses pembuatan jalan pada mata kuliah perencanaan jalan. Nah, pada kali ini kami sudah menentukan titik awal dan titik akhir, yang dimana titik awal diberi nama titik F dan titik akhir diberi nama titik K. Nah, sebelum melanjutkan ke pembuatan kontur, pertama kita harus men-setting koordinat di Google Earth yang awal mulanya berupa Universal Transfer Mercator menjadi Decimal Degrees dengan cara kita klik Tools pada bagian kiri atas, kemudian kita klik Option. Nah, nanti akan muncul jendela baru. Nah, pada bagian Show Lat atau Longitude, kita ubah dari UTM ini menjadi Decimal Degrees. Kemudian kita klik Apply, kemudian OK. Nah, selanjutnya kita akan memberikan tanda atau titik di mana itu merupakan tanda sebagai titik awal dan tanda sebagai titik akhir. Dengan cara kita klik pin berwarna kuning ini. Nah, kemudian kita ubah namanya sesuai dengan titik yang akan kita input. Untuk pertama, kami akan menginput titik awal. Nah, namanya kita ubah menjadi titik awal. Titik awal. Kemudian untuk koordinatnya kita sesuaikan dengan data yang sudah atau titik yang sudah kita tentukan. Untuk latitude-nya itu kita copy, kemudian longitude, nah setelah mengisi koordinatnya kita kemudian klik OK. Nah, ini merupakan posisi di mana titik awal F berada. Selanjutnya kita akan membuat titik akhir atau titik K. Dengan cara yang sama kita klik simbol pin berwarna kuning ini, kemudian kita ganti nama yang sesuai dengan nama titik itu tersebut. Kemudian kita rubah koordinatnya sesuai dengan koordinat titik akhir. Setelah mengisi koordinatnya, kemudian kita klik OK. Nah, ini merupakan tempat di mana titik akhir berada. Selanjutnya, kita rubah kondisi cara kita melihat ke Google Earth-nya itu kita rubah menjadi flat atau selurus dengan kita, dengan cara kita klik pojok kanan atas ini yang berbentuk mata. Kita klik pada bagian bawahnya sampai dia ada gerakan seperti ini. Nah, ketika sudah lurus dan flat seperti ini, kemudian kita klik North. Nah, supaya posisinya benar-benar pas atau tegak lurus dengan North. Nah, setelah posisi sudah flat, kemudian kita buat poligon, yang dimana poligon nanti berfungsi sebagai tempat kontur akan diolah di Google Map, di Global Mapper. Nah, caranya kita klik di sebelah pin kuning ini untuk pembuatan poligon, kemudian kita rubah namanya sesuai dengan keinginan kita. Kita rubah menjadi kontur area 1. Nah, setelah kita rubah namanya, kita klik sembarang titik di permukaan bumi. Nah, usahakan dalam pembuatan poligon ini dia berbentuknya itu persegi atau persegi panjang. Dan jangan lupa titik awal dan titik akhir itu diusahakan berada di dalam poligon. Nah, berikut adalah tampilan di mana
poligon sudah terbentuk dan titik awal dan titik akhir berada di dalam poligon. Setelah selesai pembuatan poligon, kemudian kita klik OK. Nah, setelah terbentuk poligon, langkah selanjutnya itu kita simpan Google Earth ini ke dalam format KMZ yang akan diolah di Global Mapper. Dengan cara bagian My Place ini, kita klik kanan, kemudian kita pilih Save Place As. Nah, nanti akan muncul bentuk seperti ini. Setelah muncul bentuk seperti ini, kita tentukan di mana file KMZ ini akan kita simpan. Nah, ini sebagai contoh saya akan membuat bentuk baru di sini, atau folder baru di sini. Nah, ini akan saya beri nama sebagai contoh kontur. Kemudian kalau sudah menempatkan sudah tahu di mana file akan disimpan, kita klik save. Tetapi sebelum klik save, jangan lupa untuk mengganti namanya sesuai keinginan teman-teman. Untuk kesempatan ini saya menggunakan nama kontur Makassar Fin. Nah, kemudian klik save. Nah, setelah tersimpan file tersebut, langkah selanjutnya kita membuka Global Mapper. Nah, berikut adalah tampilan awal Global Mapper sebelum digunakan. Nah, sebelum langkah selanjutnya kita setting project di Global Mapper sesuai keinginan kita. Caranya itu mudah. Kita klik Tools, kemudian Configure. Nah, setelah muncul jendela Configuration Projection, kita pilih bagian Projection. Setelah ketemu bagian Projection, di Projection-nya itu kita pilih UTM. Nah, UTM, bagi yang belum tahu, UTM itu adalah Universal Transfer Mercator. Adalah metode grid berbasis menentukan lokasi di permukaan bumi yang merupakan aplikasi praktis dari 2 dimensi. Nah, setelah kita memilih UTM ini, kita pilih bagian zonanya itu -50. Nah, bagian zona ini biasanya menyesuaikan dengan di mana lokasi kita membuat kontur. Nah, untuk datumnya itu kita menggunakan WGS 84. Dengan planar unitsnya itu berupa meters dengan satuan unit meter. Setelah tersetting seperti pada tampilan ini, kita klik apply, kemudian kita klik OK. Nah, setelah kita men-setting projection dan lain-lainnya, langkah selanjutnya itu kita mengopen file KMZ tadi di Google Earth ke dalam Global Mapper. Dengan cara kita klik file, kemudian kita klik Open Data Files. Nah, setelah kita membuka atau keluar jendela seperti ini, kita pilih file yang akan kita kerjakan di file yang telah kita simpan tadi. Nah, ini adalah file yang akan kita kerjakan. Setelah kita klik file yang ingin kita kerjakan, kita klik Open. Nah, ini merupakan tampilan kemudian kita klik Open. Nah, berikut adalah tampilan format KMZ atau file KMZ tadi ketika kita membukanya di Global Mapper. Nah, setelah langkah selanjutnya itu kita mengkoneksikan KMZ ini dengan data global. Dengan cara itu kita klik gambar bentuk bumi itu bulat di samping kiri atas ini, kemudian kita klik. Nah, ini sedang memproses, tunggu saja sampai keluar jendela baru. Nah, ketika sudah keluar jendela seperti ini,
kalian atau teman-teman pilih bagian terrain data. Ini bagian ini, mohon maaf, yang terrain data. Nah, kan ini terrain data kan ada banyak pilihan, tetapi saya merekomendasikan yang SRTM Worldwide Elevation Data Third Act Second Resolution. Ini merupakan salah satu yang terbaik dari semua pilihan yang ini. Nah, ketika sudah pilih yang ini atau yang SRTM ini, kita klik connect. Nah, berikut adalah tampilan ketika kita sudah mengkoneksikannya dengan SRTM. Nah, langkah selanjutnya itu kita klik bagian ini, pen bentuk tools pensil ini. Fungsinya apa? Fungsinya itu digunakan supaya mempermudahkan kita dalam pemilihan area kontur yang ingin kita buat. Nah, caranya itu setelah kita klik, kita drag atau kita blok kontur yang ingin kita buat. Nah, nanti langkah selanjutnya kita akan menuju ke Analyze. Terus kita klik Grid Contours from Terrain Grid. Nah, nanti akan muncul jendela seperti ini. Nah, pada jendela ini kita bagian description itu bisa dirubah sesuai keinginan teman-teman. Untuk kesempatan ini saya pakai deskripsinya itu kontur Makassar. Nah, untuk bagian kontur intervalnya ini, semakin besar nilainya, maka semakin besar juga jarak antar kontur yang akan dibuat. Nah, sebaliknya juga semakin kecil kontur jarak yang dimasukkan, nanti semakin kecil juga jarak yang akan dibuat. Nah, pada kesempatan ini saya akan menggunakan jaraknya itu 2 meter. Nah, setelah kontur interval itu menuju ke resolusi. Nah, resolusi itu apa? Nah, bagian x-aksis dan y-aksis ini jika diisi semakin kecil nilainya, maka semakin detail pula nanti kontur yang akan diperjelaskan, atau semakin kecil pula kesalahan yang akan terjadi. Nah, pada kesempatan ini saya akan menggunakan x-aksis sebesar 5 dan y-aksis sebesar 5. Nah, setelah mengisi resolusi, kita menuju ke contour bounds. Pada contour bounds ini kita pilih yang crop to select area. Nah, fungsinya tadi yang tools berbentuk pensil itu, dia nanti fungsinya itu akan memilih di mana kontur yang akan dibuat. Pada saat tadi kan kita memilih kontur yang akan dibuatkan di dalam poligon. Nah, jika kita pilih bagian yang kontur bounds itu kita pilih yang crop to select area, maka nanti kontur yang akan dibuat nanti hanya di dalam poligon saja. Setelah kita klik crop to select area feathers, kita klik OK. Nah, ini dia akan proses dalam pembuatan konturnya. Kita tunggu saja. Nah, berikut adalah tampilan ketika kita telah membuat konturnya. Nah, ini ini kelihatan kan jarak-jaraknya, dan ini garis-garis konturnya nanti akan terlihat ketika kita telah melakukan proses yang tadi. Nah, selanjutnya untuk proses selanjutnya itu kita klik bagian Analyze, kemudian kita pilih Create Elevation Grid from 3 dimensi vektor atau lidar data, kemudian kita klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini, jendela elevasi grid creation option. Pada deskripsinya itu kita bisa ubah semau teman-teman atau dibiarkan saja. Kalau untuk ini saya ganti deskripsinya itu sama seperti tadi, yaitu kontur Makassar. Kemudian untuk vertical unitsnya itu jangan lupa tadi ketika kita mengatur proyeksinya kan kita unitsnya pakai meter. Nah, untuk vertical unitsnya ini kita samain juga pakai meters. Kemudian pada grid bounds kita pilih yang sama lagi, crop to select area feathers, atau bisa pakai reset to last export bounds. Itu sama saja, nanti hasilnya tetap di dalam poligon. Kalau saya akan pakai yang crop to select area feathers, kemudian kita klik OK. Nah, nih setelah proses ini jadi, selanjutnya kita akan mengekspor
kontur ini dalam format KMZ dan dalam format DEM. Nah, kenapa sih kita harus, pasti teman-teman bertanya, kenapa sih kita harus membuat atau mengekspor kontur ini ke dalam dua file? Nah, yaitu file KMZ dan file DEM. Nah, file KMZ itu fungsinya apa? Fungsinya itu supaya kita mengecek di Google Earth apakah dalam proses kita membuat kontur ini terjadi kesalahan atau tidak. Cara ngeceknya itu kita nanti file KMZ-nya itu nanti kita tinggal input ke Google Earth, kemudian kita cek bagian tepinya itu terjadi gap atau jarak tidak dengan kontur asli ini dengan poligon. Kalau terjadi gap yang cukup signifikan, pasti terjadi kesalahan. Nah, biasanya cara mengatasi itu kita nanti tinggal ganti pada resolution pada tiren ini, yang grid contours ini, kemudian kita perkecil saja bagian resolusinya, nanti masalahnya itu biasanya akan selesai. Kemudian untuk format DEM itu fungsinya itu nanti kita gunakan untuk menginput ke dalam Civil 3D. Nah, lanjut ke langkah selanjutnya itu bagaimana kita cara ekspor kontur ini ke dalam format KMZ dan ke dalam format DEM. Kita menuju ke file pojok kiri atas ini, kemudian kita klik ekspor. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, kita pilih yang export vector atau leader format. Ini untuk membuat file kontur menjadi format KMZ. Kita klik saja, kemudian pada bagian jendela baru ini kita pilih formatnya itu KML dan KMZ. Jangan lupa harus KMZ atau KML. Kemudian kita klik OK. Kemudian pada bagian ini kita langsung ke ini export bounds-nya itu kita pilih yang sama tadi, crop to select area filters. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian tetap kita pilih seperti tadi, kita pilih file mana yang akan kita simpan. Kemudian untuk namanya itu terserah teman-teman, bisa disimpan dalam bentuk nama seperti apa. Kalau saya akan pakai nama kontur Makassar Google Earth. Nah, kemudian klik save. Sebentar, proses. Nah, setelah proses selesai, langsung ke tadi, seperti tadi kita akan memproses kontur ke dalam format DEM. Caranya itu kita tinggal klik file, kemudian kita ke export, kemudian ke export elevation grid format. Kita klik. Nah, ini. Jangan lupa untuk formatnya itu kita pilih DEM. Kemudian kita klik OK. Terus untuk namanya quadrangle name kita isi sesuai keinginan teman-teman. Nah, untuk ini saya kasih nama kontur Makassar Fin. Terus pada vertical units jangan lupa samain dengan projection tadi, kita pakai meter. Kemudian pada export bounds kita masih sama, klik yang ini crop, kemudian kita klik OK. Nah, kita juga lagi simpannya itu tempat yang sama, kemudian file name-nya itu juga dirubah sesuai keinginan. Untuk namanya itu kontur Makassar Fin. Nah, kemudian kita tabnya itu jangan lupa harus formatnya itu DEM. Kemudian kita klik save. Nah, sedang proses. Nah, ini sedang masih proses. Nah, ketika sudah proses, langsung langkah selanjutnya kita cek apakah kontur yang kita buat itu sudah sesuai dengan poligon yang berada di Google Earth. Kita buka Google Earth. Nah, ketika sudah buka, kita bagian file pojok kiri atas, kemudian kita klik open, kemudian kita pilih mana tadi file yang ingin kita buka. Ini saya sedang proses membuka filenya. Nah,
Ini merupakan file yang tadi kita ekspor dari kontur ke format KMZ, kemudian kita klik open. Nah, berikut adalah tampilan ketika kita sudah menginsert atau mengopen file KMZ dari Global Mapper ke Google Earth. Nah, kemudian kita cek apakah kontur yang kita buat di Global Mapper sudah sama dengan poligon yang kita buat di Google Earth. Dengan cara kita lihat di pojok-pojoknya itu apakah ada terjadi gap. Nah, ternyata tidak, gapnya itu lumayan tidak terlalu terlihat sehingga bisa kita bilang itu kontur yang kita buat itu insya Allah sudah sesuai dengan bentuk permukaan bumi. Nah, ketika sudah terklarifikasi atau kontur yang kita buat itu sudah aman sesuai dengan bentuk permukaan bumi dengan melihatnya di Google Earth, kemudian kita input format DEM tadi yang kita sudah ekspor ke Civil 3D. Nah, ini adalah tampilan Civil 3D yang sudah saya buka. Nah, kemudian cara bagaimana mengopen file DEM ke dalam Civil 3D. Caranya itu sangat mudah. Kita tinggal klik surface ini, kemudian kita pilih create surface from DEM. Nah, nanti akan muncul jendela seperti ini. Kita tinggal pilih tadi file mana tadi yang sudah kita simpan, tinggal kita klik open. Nah, ini adalah file yang tadi saya ekspor dari Global Mapper. Nah, kemudian kita klik open. Nah, terus teman-teman jangan ragu ya, ini kok setelah kita klik open kok nggak ada ya konturnya. Itu sebenarnya itu masih ada langkahnya. Langkahnya itu untuk menampilkannya itu kita klik Z, kemudian spasi, kemudian kita klik E, kemudian spasi. Nah, nanti akan muncul kontur yang telah kita buat. Nah, ini merupakan bentuk tampilan dari kontur yang kita buat di Google Earth, kemudian Global Mapper, kemudian kita buka di Civil 3D. Bentuknya itu seperti ini. Nah, ya, bentuknya seperti ini ya. Ini adalah langkah akhir dalam cara pembuatan kontur di aplikasi Google Earth dan Global Mapper. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Jika terjadi kesalahan atau kekurangan dalam ucapan saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.